warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, saya Rini Elisa Tamara, Guru TK Islam Zahra, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024, saya berpartisipasi dalam Jambore GTK Hebat tahun 2024. Jenis penghargaan yang saya ikuti adalah GTK Inovatif. Saya mengambil tema P5, Gaya Hidup Berkelanjutan dengan subtopik Peduli Lingkungan dengan judul P5 Gerpasif. Gerakan pengelolaan sampah sekolah melalui kegiatan interaktif EcoCraft, EcoPrint, dan EcoEnzyme melalui metode STAR 3R dan TIK. Pengolahan sampah adalah proses mengelola sampah mulai dari pengumpulan, pemindahan, hingga pengolahan untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan memanfaatkan kembali sumber daya yang terkandung di dalam sampah. P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah salah satu pendekatan dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan karakter dan keterampilan siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, serta menumbuhkan sikap dan perilaku positif. Di sini, Bu Guru beserta anak-anak murid melakukan observasi tentang keadaan di lingkungan sekolah. Siswa-siswi melihat tentang pohon yang ada di lingkungan sekolah dan mengambil daun yang jatuh dari pohon tersebut, lalu mengumpulkannya menjadi sampah organik. Dari hasil sampah daun yang jatuh tadi, siswa-siswi mengumpulkan, lalu akan kita buat menjadi suatu karya EcoPrint. EcoPrint adalah teknik pencetakan atau pewarnaan kain menggunakan bahan-bahan alami seperti daun, bunga, kulit kayu, dan tanaman lainnya. Proses ini memanfaatkan pigmen alami yang ada pada tanaman untuk menciptakan motif unik dan alami pada kain. Teknik ini dilakukan melalui teknik pukul atau pounding. Pada EcoPrint ini ada beberapa langkah, yaitu pemilihan tanaman, persiapan kain, penyusunan tanaman, dan juga teknik pounding dan pembukaan. Yeay, alhamdulillah inilah hasil kami. Keterlibatan siswa, kolaborasi, pembelajaran berbasis proyek, pengembangan karakter, dan keterampilan abad 21, yaitu keterampilan kritis, kreatif, dan komunikatif. P5 diharapkan dapat membantu siswa yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masyarakat. Setelah pengolahan sampah yang pertama menjadi EcoPrint, selanjutnya pengolahan sampah menjadi EcoEnzyme. Di sini Ibu Guru menjelaskan tentang proses alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan EcoEnzyme. Yang pertama adalah penimbangan dari bahan sampah organik, yaitu tanaman, buah-buahan, sayuran, dipotong menjadi bagian yang kecil, lalu kemudian dijadikan satu ke dalam tempat. Siswa melakukan sendiri, memasukkan sayuran ke dalam tempat yang sudah disediakan, secara perlahan kemudian menuangkan air, gula merah, kemudian setelah itu dituangkan ke dalam suatu tempat. Minimal didiamkan selama 3 hari agar menjadi pupuk enzim. EcoEnzyme ini merupakan cairan fermentasi alami yang dibuat dari limbah organik, terutama dari sisa-sisa buah dan sayuran. Cairan ini menghasilkan fermentasi limbah organik dengan dicampurkan oleh gula sebagai molase dan air dalam perbandingan tertentu. Proses fermentasi ini menghasilkan enzim yang bermanfaat, bakteri baik, serta asam organik. EcoEnzyme ini sering digunakan untuk pupuk organik cair. Di sini kita melakukan media tanam dengan menanam biji buah stroberi. Lalu kita tuangkan pupuk EcoEnzyme yang sudah kita buat. Memasukkan biji buah stroberi. Wah, tumbuh menjadi besar buah stroberi. Di sini siswa cuci tangan. Anak-anak mencoba rasa dari buah stroberinya. Pengolahan sampah selanjutnya yaitu pengolahan sampah anorganik. Dari botol Yakult menjadi suatu tempat pensil yang sangat cantik. Siswa-siswi
melakukan secara kerjasama dengan kreativitas mereka masing-masing. Dan juga membuat craft dari limbah kertas. Untuk memperkuat tentang pengetahuan mereka tentang sampah, maka dilakukan dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui aplikasi WordWall tentang sampah, dari sampah organik, anorganik, maupun arti dari sampah tersebut, sehingga siswa akan paham arti dari sampah. Dan juga pengenalan kosakata tentang sampah melalui media Microsoft Word pada laptop. Iya, pinter. Terus apa lagi? Iya, good. Terus yang terakhir? Sama. Di sini, siswa sangat paham tentang masalah dari sampah yang harus segera ditangani. Dengan pengelolaan kegiatan interaktif dari EcoCraft, EcoPrint, dan EcoEnzyme yang sudah kami buat tadi. Sampah kita adalah tanggung jawab kita untuk menjaga kelestarian lingkungan serta keberlangsungan hidup. Di akhir kegiatan, ibu guru melakukan recalling tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan pada hari ini, yaitu tentang P5 Gerpasif, gerakan pengolahan sampah sekolah melalui kegiatan interaktif, Reduce, Reuse, Recycle, serta mereview lagi tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Siswa-siswi semakin paham tentang apa artinya dari sampah organik maupun anorganik, yang bisa kita daur ulang menjadi suatu karya maupun kehidupan berkelanjutan di masa yang akan datang. Wah, seru sekali. Di sini siswa-siswi gelar karya akan kegiatan maupun hasil karya yang sudah dibuat dari sampah. Wah, ternyata sangat beragam sekali ya kegiatan dari pengolahan sampah ini. Masya Allah. Abrisha, Marin tadi buat apa sih? Apa itu namanya? Oh iya, seneng. Dadah. Alhamdulillah, praktek baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Rini Elisa Tamara di TK Islam Azhara bisa membawa perubahan yang baik, khususnya dalam menambah wawasan bagi anak-anak tentang sampah. Bagaimana anak-anak bisa mengenal dan memilah sampah, dan sampah apa yang bermanfaat bagi sekelilingnya. Di antaranya sampah organik. Ternyata sampah organik banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan anak-anak. Kemudian juga Pak ini bisa membawa perilaku yang baik atau pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi anak-anak itu sendiri. Di antaranya ternyata anak-anak juga dapat merawat tanaman, dan juga ternyata melalui sampah organik itu juga anak-anak bisa membuat hasil karya yang bisa meningkatkan skill mereka dalam membuat seni kreativitas. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rini Elisa Tamara ini bisa membawa kebiasaan berkelanjutan yang baik untuk anak-anak di sekolah maupun di rumah. Saya guru sekaligus teman dari Ibu Tamara, sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan Ibu Tamara yang dilakukan di sekolah. Mengenalkan anak-anak dengan pembelajaran EcoPrint, dengan EcoCraft, dan juga dengan EcoEnzyme. Semoga kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Tamara dapat bermanfaat bagi ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Melalui gerakan Gerpasif, Reduce, Reuse, Recycle sangatlah penting dilakukan sejak dini. Harapannya, lambat laun akan terbentuk kesadaran dalam diri anak dan motivasi internal guna membangun generasi peduli lingkungan.